setelah aku ngomong ini juk kamu bertendensi dari mulutku, ya terserah kamu yang membawa kemana. Tubuh, jasad, pikiranmu, sinkronisasi tubuhmu dengan rohmu ya terserah kamu. Rohmu bisa kendalikan, ragamu juga bisa kendalikan sendiri. Untuk percaya sejenis kerajaan-kerajaan kaya ngono kuwi. Makanya buka lebar-lebar akal yang diberikan. Makanya secara ya kan awal mula ya biasanya yang visual aja lah, gangguan visual, entah lihat apa dari mata, dipikir terus dipikir sih, dirasake bener ora ya, bener ora, dirasake sih, terus dirasake gak kayaknya gak popo iki. Berarti di situ kan pasti pergulatan. Kita itu diberi jasad. Jasad itu disinkronkan sama roh kita, sama jiwa kita. Seandainya jiwa kita mati, akhirnya seandainya kasarannya kita salah satu sukmone hilang, apa metu, geliling apa namanya, kayak orang nggak bisa konsentrasi, ya wae kayak ngedan. Yeah. Karena nggak sinkron akhirnya. Nah kalau sinkron ya itu iso ngerasa, iso mikir, dia akal. Ya karena sinkron istilahnya ini toh. Ya sinkron apa? Rohnya karo jasadnya sinkron. Ya berarti kan akhirnya kan roh nggak bisa ini toh. Dia nggak bisa diganggu. Iya makanya itu rohnya tetap salah memilih dan menggetarkan nafsu itu apalagi nih bukan gangguan kayak gitu. Iya tapi rohnya kan ini toh. Rohnya apa ya? Rohnya itu tetap nggak berubah, cuman peranannya berkurang. Iya, itu kan roh kamu berarti yang diganggu untuk memperdaya akalmu, memperdaya pikiranmu, memperdaya hatimu. Ya karena nggak sinkron tadi. Nah makanya itu kadang gini ya, kita membahas psikologi paradigma. Gini, tak kasih pertanyaan, coba bayangkan alat vital dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Apa sih yang bayangkan alat vital? Ya alat vital Apa? manuk. Ya keliru, padahal mata juga alat vital. Oh iya ya, karena Itu paradigma namanya. Makanya setiap kita melihat sesuatu, bukalah sudut pandangmu dulu. Iki diriku sendiri, atau ada tipu daya dari segala sesuatu yang bisa menipu. Paradigma itu bisa terbentuk dari segala sesuatu dari luar, mitos, ya toh, cerita rakyat, penggiringan opini dari orang yang paling kamu percaya, entah itu guru, entah itu siapapun. Nah, makanya setiap segala sesuatu yang berwujud ilmu, jika itu memang bergaris, tahu kan garis? Kalau Islam biasanya bilang sana, itu yang benar. Jangan terparadigma sama menurut saya, wah itu, ya itulah paradigma. Makanya orang itu kalau udah alat vital jebret, dia nggak membongkar ada sesuatu, wah gitu. Langsung tergaris loh, itu tidak menggiring opini, itu paradigma yang sudah terbentuk di otakmu. Makanya itu kayak kerajaan gitu ya, kita sudah disempitkan oleh cerita-cerita seperti itu. Memang ada kerajaan, itu ada kerajaan langit ketujuh, kerajaan di segala sesuatu, di segitiga bermuda, lautan lepas sana. Yang apa yang di Kalimantan itu apa? Kota Jin itu namanya Saranjana. Memang ada, cuman paradigma tentang kerajaan itu apa memang seperti itu? Tidak ada yang tahu, karena itu hanya berhubungan dengan gaib. Nah, psikologi kita itu yang bisa dimainkan oleh makhluk-makhluk seperti itu. Ada kerajaan,
langsung mengambil kesimpulan sendiri ya. Ya akhirnya paradigma kita menyempit ke situ. Ya. Berarti berkaitan ini ya, cara berpikir ya. Tuh, makanya bukalah otak kalian sebelum menilai sesuatu, apalagi sekarang segala sesuatu yang terwujud dari bukanlah kita jangan mata ya, jangan hanya mata, indera kita itu ada banyak tau. Ya. Mata, hidung, mulut, telinga, perasa. Jadi paradigma kita tentang tentang sesuatu yang diimajinasikan melalui gambar dan cerita orang itu langsung terdoktrin di pikiran kita. Paradigma seperti itu yang kadang-kadang berbahaya. Makanya selalu saya ingatkan, segala sesuatu yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar, yang bergaris, pasti betul. Pasti baik. Bukan. Yo, Belum tentu ya. pasti benar, saya nggak bilang baik. Pasti benar. Pasti benar. Yang benar pasti benar. Yang benar pasti benar, karena bergaris dan dituntunkan. Karena manusia percaya, yang beragama loh ya, Tuhan memiliki kekasih yang memberi pesan dari Tuhan langsung dan diajarkan ke kita. Itu nggak mungkin salah. Kalau bergaris terus sampai ke kita ya pasti benar. Makanya kalau kita cara ada berpikirnya. Iya, karena kan yang kadang-kadang hal benar aja mereka memahaminya jadi keras juga ada toh. Iya, karena cara berpikirnya itu benar. Tapi apa baik untuk sekian orang? Baik itu kan hanya itu tadi, cara berpikir manusia. Iya. Baik itu cara berpikir. Baik untukmu belum tentu baik untuk saya. Baik dan buruk itu hanya cara pandang, cara berpikir manusia. Makanya itu untuk kayak hal kerajaan itu boleh percaya gaibnya, jangan percaya sosoknya. Makanya itu kalau orang harus bilang, "Ih, ono setan." Iya, gimana ya? Setan itu terus hubungannya sama apa jin? Manusia aja bisa jadi golongan setan. Kena setan. Terus ngapa? Makanya itu ya, pokoknya intinya boleh percaya hal-hal seperti itu, boleh gaibnya. Cuman ya kadang jangan ini sosoknya. ya. Kadang orang yang entah dia itu memang beneran bisa melihat atau enggak, terus ngomong, enek setan nang kene. Kadang ini, saya kadang berpikir, lah terus ngopo ya nang kono setan? Kowe memberitahu saya bahwa di situ ada setan, kamu itu berharap saya berharap saya itu ikut menikmati bahwa di situ ada setan, atau berharap saya ketakutan, atau kamu mencari teman agar merasakan apa yang dirasakan atau gimana? Kadang saya bingungnya itu. Ya kalau seumpama itu ada hal baik, ada hal baik yang mau disampaikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuman bilang ada setan dan nggak ada tujuan apa-apa, yang mbok wis diam gitu. Sebenarnya itu jawaban kayak gitu tuh sederhana. Makanya itu buka lebar-lebar kepalamu. Pertama, manusia itu yang paling dibutuhkan itu apa? Yang paling dibutuhkan untuk berhubungan sama manusia. Apa kira-kira? Apa yang paling dibutuhkan manusia untuk berhubungan dengan manusia? Kebaikan. Bukan, yang dibutuhkan, yang diinginkan. Kebutuhannya untuk berhubungan dengan manusia. Nggak tahu? Apa mas? Maksudnya apa ini? Apa yang paling dihubungkan? Mau tadi saya arah pikir saya apa tak jawab nih? Yang paling dibutuhkan manusia. Apa yang paling dibutuhkan manusia untuk berhubungan sama manusia? Simpati. Oh itu ya. Betul. Simpati. Salah satunya simpati. Tepatnya respect. Oh iya, respect. Oh, respect. Simpati itu bahasanya. Kenapa kowe nyemir rambut? Kenapa kowe kepengen nganggo klambi apik? Jarang sekarang wong sing apa enenge sak duwene.
hampir jarang. Ya ada, tetap ada. Ya, tapi kalau seandainya kita hitung skala 100%, ada nggak 10% itu? Ada nggak? Nggak ada sih. Kalau dari ini ya, dari pengalaman ya, nggak usah riset-risetan ya. Berdasarkan respect. Kebalik, respect itu berdasarkan segala sesuatu yang disukai atau dilakukan orang itu. Seandainya aku suka musik, pasti aku yo senengnya berlagak, bernyanyi, menemukan keindahan orang, memamerkan laguku. Nah, aku seandainya aku pecinta lukis, ya aku memamerkan lukisanku untuk mendapatkan respect. Entah itu seidealis apapun, pasti pengen karyanya dilihat orang lain. Ya. Ini loh aku ini. Kadang memaksa, orang idealis itu kan nggak mau diatur kadang ya. Tapi kan pengen nih, aku nggak karya ini harus buat dulu orang. Tapi dia pengen buat dulu orang dari luweh. Itu kan tetap ada tendensi untuk buat dulu. Yeah. Orang mungkin disimpan untuk dilihat dia sendiri. Yeah. Karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan respect. Dari kata-katanya wes ini ya. Makanya jangan laku ini jangan karpe apa. Ya manusia itu dasarnya gitu. Nggak bisa jauh dari situ manusia itu. Ya cuman ya iki lah. Pengertian mesake kanca-kancane sing gak iso hiro seumpama iki, seumpama boleh. Aku iso hiro seumpama, terus Mas Ian gak iso hiro. Ya umpamane nggak ada manfaatnya ya mbok wis diem ae lho. Kecuali yang ini malahan itu kan bisa ndelok malaikat. Tendensi baik malaikatnya nang kene iki. Tendensi baik buruknya itu kan pola pikir setiap manusia beda. Iya, memang beda pola pikir manusia. Nah, kalau cuman ya nggak ada manfaatnya ya menurutmu nggak ada manfaatnya. Nah, menurut dia mungkin ada. Manfaatnya untuk respect. Iya nggak tahu kan, kita juga nggak tahu apa pikirannya orang. Mungkin untuk bermanfaat ya. Oke lah, sekarang ini pikiran jelek atau buruk ya pasti kita cari baiknya. Seumpama tahu-tahu di depan ada setan, terus aku nggak bisa lihat, terus Mas Rian ngomong, nek setan nang ngarep. Kira-kira itu sisi baik apa? Ya biar kamu menghindar. Menghindar dari apa? Dari setan. Gak masuk akal lah ya piye. Nah, itu makanya itu menurutmu nggak masuk akal, menurut dia bisa jadi karena dia butuhkan respect. Setelah itu ya berarti respect tadi ya, bukan ya kan itu dasarnya manusia pasti respect pertama, membutuhkan respect. Nah, terus tinggal kamu pikirannya mau suuzon atau husnuzon. Lu kalau saya nggak ada suuzon husnudon, kok kurang gawean menurutmu? Bukan kurang gawean, menurutmu kurang gawean itu kan pola pikir. Ya kan kamu berpikir secara general atau umum ya mungkin nggak ada manfaatnya, tapi pikiran khusus ya aku mau wis husnuzon ae berpikiran bagus lah, mungkin dia ya oke gini lah memberitahu kalau aku berpikiran buruk ini. Saiki aku berpikiran terus tendensi buruk ya wes. Terus seumpama kowe sing iro, pikiran baikmu ya apa memberitahu aku? Iya, pamer ilmu berarti kan. Kalau aku ngerti gitu toh, ya respect akhirnya toh. Apalagi kalau bukan respect. Berarti orang bermanfaat juga. Yo enggak, ya menurutmu enggak bermanfaat, tapi dia kan manfaat bisa pamer. Nah, tapi kan dia kan juga gini toh. Sedangkan manfaat kan untuk semua toh, Mas. Manfaat untuk dirinya sendiri. Iya, untuk dirinya sendiri, untuk orang lain yang disampaikan itu loh. Enggak tahu juga pemikiran. Apa intinya gini lah. Kadang juga ada ini tahap keilmuan kayak gini ya. Orang yang lagi berada di awal ilmu suka pamer. Iya. Awal ilmu. Kedua pasti tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Ya toh, rendah hati wis orang nganu nek sing nganu lah ora seneng pamer-pamer wis mulai rendah hati walaupun yang ketiga wis ra ngurus pada puncaknya. Pada puncak ilmunya itu ra ngurus pisan. Enggak biarkan berjalan apa adanya. Ya. Karena pada puncak ilmu itu akhirnya dia cuma berkata semesta yang bergerak.
ono jin lewat ya semesta sing ngekeki ngerti. Ngapain bilang gitu? Ngapain lo ngomong di situ? Aku fokus sama diriku sendiri. Ya itulah ya makanya itu ada orang alim. Ada orang alim ya. Orang sama alim itu. Aku wis gak wani nyebut nek iki daripada aku nek nyeror itu wani nyebut nek beliau iki gak wani wis kok alim Pasuruan langsung ngerti tau. Sampai dia bicara sama keluargane nggak tahu apa santrinya beliau aku soleh bawa awakku dhewe alim bawa awakku dhewe tapi ngopo wong-wong kok do teko marane aku tahu krungu tau ya iya gak ngurus karena semesta wis bergerak ya tapi ya wis piye meneh ya itu manfaatnya asik lah nggak iya cuma buat dia sendiri ya. Ya itulah Walaupun udah punya ilmu iya. mungkin nek dihafal awalnya seperti itu juga biarin aja itulah proses Yes, akhirnya biarkan semesta yang bergerak gitu ya itu yang akhirnya prosesnya itu seperti itu di awal ilmu orang kayak gitu ya kayak gini lah kamu memiliki barang baru ngasih seneng-seneng nanya kali kayak gini baru anggar ono kancane ditok nek wis lama ya gitu. Anggap aja seperti itu. Nah itu jadi wajar dan itu memang sifat manusiawi. Nggak bisa dilepas. Berarti emang aku kurang sifat kewajarannya ya? Iya, nggak ada yang kurang, emang kamu dibentuk seperti itu ya. Untuk kamu memahami dirimu sendiri kayak apa ya terserah kamu. Mau mengarahkan dirimu seperti apa ya terserah kamu. Jangan setelah aku ngomong ini kamu bertendensi dari mulutku ya terserah kamu yang membawa kemana. Tubuh, jasad, pikiranmu, sinkronisasi tubuhmu dengan rohmu ya terserah kamu. Rohmu bisa mbok kendalikan, ragamu juga bisa mbok kendalikan sendiri. Untuk percaya sejenis kerajaan-kerajaan kaya ngono kuwi, wujud-wujud seperti apa ya terserah kamu. Makanya buka lebar-lebar akal yang diberikan. Makanya secara ilmiah otak itu hanya berapa persen berjalan beroperasi. Bayangkan kalau 100% wong iki pintere kaya apa ya? Mungkin nek umure wis 300 tahun, apa wis 500 tahun, bahkan 1000 tahun ya mungkin bisa bergerak 100%. Saking cerdasnya ya saking dia menguasai segala ilmu. Saiki wis arek munggah level paling sabar mati kan deh. Ngerti ilmu ternyata Nanti zaman dulu mungkin teknologinya lebih canggih dari sekarang ya. Teknologi apa dulu? Ya, entah komunikasi, anggap aja komunikasi lah. Kayak HP, kalau sekarang kan teknologi komunikasi yang paling canggih kan internet, HP. Ya gini lah, orang itu kadang terdoktrin sama itu tadi lah, dibentuk pola pikir kita dari anak kecil. Jadi kemarin ya ada salah satu teman saya bikin status, jadi ada apa ya kutu atau apa gitu hewan kecil yang terbang dimasukin dalam toples selama 12 bulan kasih 1 makan tahun ya setahun dikasih makan di situ diam di situ dan suatu saat dibuka nggak ada yang keluar itulah manusia dari kecil kita udah disuruh sekolah ya, sampai 9 tahun habis sekolah kita didoktrin untuk tuntutan pekerjaan itu adanya PNS dan lain sebagainya. Materi sekolahnya kayak gini sudah diatur semua. Itulah manusia yang dibentuk dan dibuat seperti itu. Berarti ya seakan-akan bebas padahal ya nggak bebas ya. Makanya beberapa yang terbuka lebar dia bisa berpikir visioner atau meramalkan masa depan, berintuisi. Yang pikirannya pendek, flat atau pikiran teratur, sekolah, kuliah, kerja.
kamu harus lulus sekolah meneruskan ini. Betul. Ini cerita gaib kok dadi kaya ngene caca. Ira apa ya nek wong wis ngerti kaya ngene iki gaib wis ora ono artine meneh. Intinya gitu. Kalau kalian tahu teori semesta, kalian udah nggak menarik lagi yang namanya gaib, setan, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya, udah nggak menarik. Iya, nggak menarik. Sudah nggak menarik lagi memang gaib itu ya kayak gitu itu aja. Cuman kayak gitu-gitu. Kita punya energi gaib. Kita kalau seandainya cuma manggil jin gampang banget, kita tinggal jin hadir, datang mereka. Terus untuk apa? Dilihat, mencari respect. Dijak riset apa ya Jine? Saya nggak mau ya. Asik Riset, kayak iya, jin umur 1000 tahun. Apa berapa tahun? Dijak riset piye wes? Ya dijak riset entah teknologi Nah, atau kayak cara gini. pandang berpikir mungkin Beberapa asik. ulama di sini sekarang beberapa ulama, karena saya beragama muslim ya, sudah terang-terangan beragama muslim, jadi saya mengikuti para guru-guru saya juga yang saya ikuti sampai sekarang. Kadang-kadang ditemukan sebuah makam ulama dari tahun-tahun lalu ditemukan keri-keri. Bagaimana kita tahu bahwa itu makam ulama udah berapa tahun, dari siapa bin siapa? Ya. Tanpa buku, tanpa sejarah, tanpa akhirnya riset sama jin yang sudah berumur ribuan tahun di sekitar situ ditakoni. Kuwi sapa? Jenenge sapa dan lain sebagainya. Sapa sing buktikan, hanya kita percaya. Iya, itu hanya percaya. Oh, ayo. Tapi karena mereka guru saya ya aku wis mung tawadhu. Karena selama mereka mengajari kebaikan, karena yo seandainya itu emang yo orang gawe wong akeh salat banyak manfaatnya daripada mudarat. Ya enggak masalah. Iya. Kecuali di situ nanti terus dibangun kudu ngono-ngono sing sok nek njaluk ning kono bakal sugih matamu. Ngono ki aku langsung resign kerja. Mau aku belarin. Nek guru-guru kan juga ndak. Ini pangane BBN biyen ki sing bapak talas nang kene, sing nyebarke Islam nang kene, yo ngalap-ngalap berkah, do didongake, do tawasul, do wasilah, do maca selawat. Nek kono ngapain sih orang-orang itu? Do wasilah. Iya. Melewatkan doa kepada orang-orang alim. Ora kok awak dhewe njaluk nang kono. Nah, itu tendensi pikiran manusia yang sudah digiring opininya. Jadi ada dua oposisi ya. Iya, oposisi. Nah, kono kuwi mesti jaluk. Nah, itu oposisi. Kembali toh, itu tadi Iya. kembali ke paradigma yang nggak bisa diatur. Gak iso sekarang. Sesuk lali nek diceritake ngono kuwi, kecuali kita memiliki pemikiran yang lebar. Tanpa kita tahu kayak gitu, kita bisa berpikir, oh iya ya. Kadang juga bisa diri kita, alam bawah sadar kita menuntun kita juga bisa. Karena itu tadi saya kembali, bersihkan diri kalian. Maksudnya bersihkan diri kalian ora adu sikatan enggak. Bersihkan diri kalian dari pikiran kotor, pikiran jelek, dari nafsu. Nah, nafsu itu berasal dari mana? Segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lihat, rasakan, dengar, kita terima dari jasad kita. Itu tadi awalnya. Nah, setelah kita bisa membersihkan atau menyaring, memfilter segala sesuatu dari tiga bentuk itu, baru kita bisa membuka pikiran kita. Karena tidak ada dorongan pemikiran lain. Karena itu pasti diri kita sendiri yang berpikir. Nggak mungkin diri kita njolok kuih telek panganan nah mungkin tak. Tapi bahkan bisa kita kalau dari kecil didoktrin untuk makan tai, bisa wae lho. Iya bisa. Ayo bisa. Itulah. Ya kalau itu udah banyak ini sih. Ya makanya. Udah banyak kejadian. Tapi orang mangan telek. Ya enggak lah, itu cara peribahasa memang. Doktrin pikiran kita dulu. Makanya banyak kayak orang-orang pintar kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu, nah itu berarti orang yang berkesadaran itu
Mesti pinter ya. Mesti pintar. Dan pinternya bukan masalah akademik toh. Enggak. Pinter kan bisa banyak cabangnya. Pintar untuk merasakan hatinya sendiri. Makanya wah mau ngomong agama medeni. mau medeni semoga orang menyinggung siapapun lah intinya gitu. Semua agama baik belum tentu benar. Iya ya kan benar toh. Iya. Kalau perilaku yang baik belum benar. Bukan saja yang belum tentu benar, tapi yang benar itu pasti benar. Ya benar memang gitu. Baik. Jadi komposer yang pintar dia udah tahu. Tapi masalah tindakan yang dilakukan ya terserah dia. Nah kembali kita ke cerita ke kerajaan jin. Boleh percaya gaibnya, jangan percaya sama apanya? Jinnya atau sosoknya. Jadi kalian bentuk sendiri sosok yang ada di situ. Ya kerajaan jin boleh, karena memang makhluk gaib ada. Sosok yang terbentuk dari imajinasi atau bahkan apapun itu ya itu yang nggak tahu. Ya, suatu saat kita di situ, delalah mereka membentuk peradabannya berbeda dengan yang diceritakan, ya bisa aja kan? Ya bisa aja. Nah, makanya kayak kasarannya gini lah, kita waktu meninggal nenggone kuburan kuwi kok bakal ditakoni sama malaikat Munkar Nakir. Sosok Munkar Nakir itu berdasarkan ketakutan kita loh. Semakin kita takut, semakin galak, semakin keren, semakin medeni, iya toh? Iya. Nek kita ora wedi, wis yakin lah. Lah ngapain aku takoni pangeranku ning gone jero ati aku sembatek bendino. Gusti Allah, bendino lho aku sujud marang pangeran. Ya. Kabeh rogoku ina salati wa nusuki maya kabeh lho semua takon pangeran. Jembuk takoni. Cuk, ngono cara. Ora carane lho. Jembuk takoni, Cuk. Wani glute ae no. Cara untuk pada dasarnya untuk apa kita takut? Nah kita udah punya itu tadi betul. Nah segala sesuatu yang kita semakin takutkan semakin terbentuk seperti itu. Saya gede nih. Saya gede nih, gue gede untuk dasmu. Jadi kode mungkin gini ya, mungkin anggap malaikat Munkar Nakir senakoni. Mungkin yo cara katakanlah wis biasa wae. Tapi sing siji ndeloke kuwi kemedeni, sing siji ya paradigma toh akhirnya toh. Bahkan roh pun diajari seperti itu. Maka isi rohmu dengan itu tadi. Kaya ndelok wong sangar. Sing ra kulino ndelok ya wedi. Ya makanya itu. Sing kulino ya soalnya kamu udah di mindset ning gone otakmu sesuk bakal ditakoni. Aku takoni, sapa nabi? Ya penting aku maca ping 1000 tak selawati kok jebut takoni cuk. Ngono cara kasare. Makanya istilah kehidupanmu dengan hal-hal seperti itu. Untuk dirimu sendiri bukan orang lain. Untuk mengatur paradigmamu sendiri, pemikiranmu sendiri. Wis diajari. Ya toh? Wis diajari dengan hal yang benar. Wis diajari. mesti kayak contekan loh. Sampai ada guru. Kayak contek sing nguji aku lho, guru tawet cara. Guru tawet. Gua aku betino ngajari kuwi cek takoke. Piye tau iki jen? Iki bentino lho. Aku ngajari pertanyaan liyane ngono ya. Kaya piye lho, aku iki guru bentino iki ngajari kuwi cek takoni yo. Wis jelas-jelas barang kaya ngono mbok takokke ngono. Cek takokke wae. Itulah paradigma manusia yang terbentuk. Makanya membahas segala sesuatu yang bertumpuk dengan jin, gaib dan lain sebagainya. Cobalah bentuk imajinermu tentang makhluk-makhluk seperti itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Akhirnya nggak menarik lagi. Halah ngopo iku piye. Terbiasalah mereka juga makhluk. Daripada kalian takut mendoakan untuk menyakiti mereka,
Lebih baik kamu mendoakan mereka untuk sesuatu yang baik. Doakanlah mereka cara kejaba. Waduh guting karo kowe. Semakin kamu membuka hatimu, melapangkan dada ndongake kuwi kabeh. Nah, itu juga berlaku pada makhluk-makhluk seperti itu. Kasarane, jin kuwi sing kenal sapa? Jin kuwi neng kono ngono cara sakadene dekne jin ilang ning gone ngono. Untuk donga kok sapa? Diarep-arep sapa? Disebut jenenge karo sapa? Enggak ada. Coba wae dhewe di tempat gelap ucapi salam. Assalamualaikum. Terus kita kirim Al-Fatihah ben nggo dhewe. Ya terserah mau sampai apa enggak, itu satu langkah yang baik daripada kamu wedi terus ndongake. Ndongake sing Allah la ilaha illallah di ayat kursi ben panas. Untuk apa? Mereka sakit terus apa maksudnya? Nek mbok doakan kok jine malah iso protes. Aku lho nang kene ra ngopo-ngopo. Aku lho nang kene ra ngopo-ngopo. Aku dhisik yo ngaji kaya kowe luwih fase cuk ngono iso wae. Lebih baik kamu kirimin doa, kamu kirimin Al-Fatihah untuk dia. Iya mesake lho ya. Lah iya mesake sapa sing karo-karo dhek? Ning gone wit gedhe ngono mundhek pipas ndeloki wong lewat ngeng. Cara awake ana pitik utuk-utuk dingerti. Makane nek ana wong iseng-iseng, ana wong mabuk-mabuk ning dalan bajingan iki aku wis ora dikeki, mongone diceblek. Blek ngono didarani jahati. Padahal pada akhirnya menungso sing asine iki ganggu. Berarti awake dhewe secara etika salah ya. Iya salah iki menungso. Cara wis teko iki. Teko wis mabuk nang nggon wit dhewe. Diganggu ceblek dase pek ngono ta. Dase. Wis lagi nih lah, wis rasa ngene lah. Jin, sak jahil-jahile jin. Yo, nang omah. Dikne ra mungkin ganggu sik kecuali diperintah manusia yang membuat perjanjian untuk mengganggu. Wis beda meneh. Oke. Mungkin beda meneh ya. Nek ora menungso kuwi. Ora usil apa boleh wacek mbok kepiye. Ora mungkin ganggu nek jin. Iya. Mesti mbok kowe lewat ngopo misuh apa piye ngene. Cangkem elek ngono cara. Ngono, wis ora tau ndongake. Wis nganu kelakuane elek ngono jan. Tapi sing disebut setan ki jine. Disebut setan ki jine. Itulah paradigma menungso sing kadang kleru. Wis iki ya wis menganggap jin ki elek ngono. Spok men tidak dene iki wong tengok-tengok nang ngono ndek pipis, sapa ngerti nek dekne muslim. Ya sembayang. Yo dikir, ya ana sing ngerti ta? Sing ngerti, bener iki. Iya emang bener kok piye. Ora ana sing ngerti nek dene dikir la ilaha illallah ngono cara la ilaha. Kowe tak dongane ayat kursi. Malah ana wong teko miso-miso wedi untuk ayat kursi. Ana dhuwur pengen ngusir, gara-gara ganggu ning omah. Gara-gara ngene ya Allah. Dongake cara nek sandene ana omah-omah angker apa sih piye, dongake jajal rasa dipindah. Dongake karo Gusti Allah, ya Allah, muga-muga iki ora ganggu. Kowe tak dongake. Mereka juga barang tak kasat mata, barang ora wujud ngapain mbok kei sajen. Nek karep bancaan oleh sajenan kono syukuran, nek ana pahalane, ya cara ta, syukuran go wong-wong pita sing dipangan wong pirang-pirang pita ana pahalane nggo seneng kono. Nggo yo makhluk-makhluk kuwi mau termasuk jin-jin apa-apa wis ben dongake nggo mereka. Seneng mereka malah. Daripada mbok gak pakai dukun kon ngusir, iki ora kaya kursi jine malah mau gede-gede. Jancuk. Iki sing nang kene suwe aku, tapi kok koyo omahku ngono ya. Aku nek kene tengok-tengok. Menganane kosong tak nggoni. Wah yo. Tapi sing disebut setan iki jine. Iya jajal iki. Iya jajal iki. Kowe umpamane menungso ngono wani gelut lho. Ya nek padha-padha wujude. Padha-padha wujude ya wani gelut. Ya aku nang kene wis suwe. Makane. Kowe ngusir-ngusir ngono. Malah ngono iki digeram diri jin nih. Ya Allah Gusti. Pada itu ngono paradigma manusia yang ngono kuwi. Selama sesuatu wis kadale ora rasa karo jin lah, karo manusia. Ujug-ujug kono wong ora seneng. Ujug-ujug nek kono padahal niate apik arek ngono.
pikiranmu elek. Iki wong iki ngopo? Ora ono jendrungane kok tekan kene. Kowe keganggu toh paneneng omahmu. Padahal ku mbok tukang listrik anaknya ketopo apa piye. Darahmu malih wis pikirane aneh-aneh. Iki padha-padha menungso. Itulah paradigma sing jajal disetel berbeda buka pikiranmu. Kadang ijene gede-gede karo kelakuanmu doane saja. Ngene tok mungkin mereka nek do delok iki modho guyu. Kadang omonganmu bener. Iya kok bener. Iki bener kuwi ngono lewat ngono karo guyu karo do delok ning ngono. Oh kuwi cok ngono kuwi emang. Aku iki omong ngene iki lho mau padahal ngene yo ora ganggu mau lewat wong ki mang dalanku to. Kok gak disebut setan-setan apa salahku ngono. Ya doakanlah mereka baca ke Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah untuk penduduk sini, makan jam, tonggo-tonggo ataupun apapun yang ada di sini. Berkahilah kebaikan untuk mereka semua. Kan ya enak toh. Kayak iki urip iki damai ya. Bisa awake dhewe nang endi-endi enak ya. Iya, makanya nek guru ngomong setiap kamu melangkah di tempat yang tidak biasa kamu lewati, baca salam, assalamualaikum. Makanya ada salah satu ulama ngomong, siapa yang kemarin di aku Habaib kayaknya kali awal mana ya bentuk masuk komedia, tapi karena beliau ngomong sendiri ya aku pasti yo sesuai lah. Setiap kamu lewat kuburan, kamu kok biasa ngomong assalamualaikum ya kubur, Al-Fatihah mereka. Setiap ya, kowe sesuk nek mati ning alam barzah kamu bakal wis disambut karo mereka. Enak kan? Damai kan dunia nek kaya nggon lewat nggon nangker aja malah Allah la ilaha illallah. Assalamualaikum. Wis anu lah pamitan lah. Mereka juga makhluk sing notabene ya pengen ya saling menghargai. Saling respect lah. Ada ataupun enggak mereka nek kowe kaya wis perindang-perinding wedi ngono aja kaya maca kaya mereka sing mengganggu. Ora kowe kuwi sing ganggu lewat cuk, ora nuno-nuno malah wis ndongake elek mun aku diganggu piye. Cangkemmu kowe sing ganggu cuk. Iki lewat kene ngopo ya. Karena ini sudah kepanjangan konten kita, oke, jadi kita lanjutkan untuk cerita-cerita seperti ini besok lagi. Ini tadi sebenarnya ceritanya tentang kerajaan jin, tapi nggak mau melebar kemana-mana. Intinya seperti itu ya sobat dimensi semua, segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib kalian gambarkan sendiri melalui imajinasi kalian. Karena sesuatu seperti itu tidak bisa dijelaskan melalui metode-metode ilmiah, hanya sekedar hipotesis. Oke, sementara gitu dulu. Ada pesan buat sobat dimensi Mas Irul? Cukup itu Mas. Ya, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam sejahtera. Rahayu.